Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tadhakkar wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita dalam perkumpulan di malam hari ini, insyaallah mendapatkan keberkahan juga ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita bisa mengenal Islam, bisa mengenal iman, bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita berharap bisa nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pelajaran kita setelah kita bahas dalam muqaddimah Al-Kitab Arba'in An-Nawawi. Maka insyaAllah malam ini kita memasuki hadis pertama atau pembahasan hadis pertama daripada kitab ini. Dinyatakan qala al-muallif al-Imam An-Nawawi fi kitab al-Arba'in An-Nawawiyah nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sa'iri salihin fid dharain amin. Ila anqal al-haditsul awwal al-a'malu binniyat. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi fi sahihaihima allazaini huma asahul kutub al-musannafah. Alhamdulillah, dinyatakan pada hadis pertama itu hadis tentang perkara masalah niat. Sebagaimana banyak ulama-ulama hadis mengarang kitab hadis mereka, pasti mengawali hadis pertama mereka dengan hadis ini, dengan tujuan harapan bahwa musannif pun mengarang ini kitab dengan niat semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Kalimat Amirul Mukminin ayyuhal ahbab itu yang pertama kali menyandangnya adalah Sayyidina Umar. Adapun Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, gelar beliau setelah wafatnya Nabi Muhammad, gelar beliau adalah Khalifatu Rasulillah. Khalifah artinya pengganti, penggantinya Rasulullah atau penerusnya Nabi Muhammad, Khalifatu Rasulillah. Maka setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, awalnya gelar Sayyidina Umar pun juga bukan Amirul Mukminin. Gelarnya dia adalah Khalifati Rasulillah. Penerus dari penerusnya Nabi Muhammad, yakni penerusnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab pun berpikir, ini kalau dia aja Khalifati Rasulillah, lalu bagaimana dengan orang setelahnya? Bakal panjang lagi gelarnya ya. Bakal menjadi Khalifati Rasulillah. Dan selanjutnya bagaimana? Akhirnya setiap orang setelah mereka itu bakal menyandang gelar panjang, hadirin. Maka sekali waktu Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah mengumpulkan kaum mukminin. Ketika dikumpulkan orang-orang beriman, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun berkata, kata Sayyidina Umar, "Qala ayyuhal mu'minun ana amirukum." Wahai orang-orang beriman, saya adalah amirnya kalian atau saya adalah pemimpinnya kalian. Maka sebab itulah Sayyidina Umar digelari dengan kalimat Amirul Mukminin, pemimpinnya orang yang beriman. Nah, akhirnya gelar itu menjadi resmi. Siapapun yang menjabat kepemimpinan setelah wafatnya Sayyidina Umar digelari dengan kalimat Amirul Mukminin. Nah, ini kadang-kadang
yang perlu kita koreksi sedikit Bapak, khususnya kadang-kadang kalau sholat tarawih ini masih banyak yang salah ya. Itu habis kalau sholat tarawih ingin menyebutkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga dibilang Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat adalah Khalifatul Rasulullah Abu Bakar Siddiq. Kalau Sayyidina Umar iya Amirul Mukminin, Sayyidina Utsman Amirul Mukminin, Sayyidina Ali Amirul Mukminin. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq gelarnya adalah Khalifatul Rasulullah, bukan Amirul Mukminin. Wah kata. Jadi kalau memang ada kesalahan bisa dibenarkan nantinya, dikoreksi. Baik. An Amirul Mukminin Abi Hafsin. Baik, Abi Hafsin, kalimat hafaz saudara sekalian adalah dalam bahasa Arab artinya singa. Singa. Ini Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah digelari Abu Hafsin. Bukan karena bapaknya Hafsah. Memang Sayyidina Umar punya anak perempuan Hafsah, istrinya Nabi Muhammad Ummul Mukminin. Tapi dia digelari Abu Hafsin bukan karena bapaknya Siti Hafsah, bukan. Tapi karena memiliki sifat keberanian Sayyidina Umar bagaikan singa. Sifat keberanian beliau, sifat tegas beliau, akhirnya dia digelari oleh ulama Abu Hafsin. Digelari oleh sahabat Abu Hafsin karena keberanian beliau. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah yang mendapatkan gelar Al-Faruq. Sayyidina Umar ini gelarnya Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Al-Faruq alladzi yufarriq bainal haqq wal batil. Yang bisa membedakan atau membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka beliau pun digelari Al-Faruq. Nah, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ini Bapak terkenal memang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia ini adalah yang diakui oleh Rasulullah sebagai umat yang mulham. Nabi menyatakan di dalam hadis, sesungguhnya yang arti setiap umat dari para anbiya ada orang yang mulham. Apa itu mulham? Yang mendapatkan ilham dari Allah. Dan kalau dari umatku kata Nabi Muhammad, dialah Umar Ibn Al-Khattab. Kenapa hadirin? Sebab banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran turun sesuai apa yang diinginkan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Makanya berapa banyak kasus seperti sholat sunnah di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Tadinya itu Rasulullah kalau selepas tawaf sholat dimanapun di depan Ka'bah. Maka Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab pun datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat selepas tawaf? Maka subhanallah, atas isyarat daripada Sayyidina Umar, tidak lama turun wahyu memerintahkan salat sunnah setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Jadi seakan-akan dia telah dapat ilham hadirin. Dan banyak lagi di antaranya tentang masalah satrul aurah dan lain-lainnya, itu berkat daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab beliau meninggal pada usia yang sama seperti Rasulullah, pada usia 63 tahun. Dan beliau ini benar-benar sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau hadirin ketika dalam keadaan sakarat, ketika dia memimpin salat subuh, ini sebab terbunuhnya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Ketika dia sedang salat subuh, maka datang Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini Yahudi yang memang dia membenci Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, membenci Islam dan membenci Sayyidina Umar. Sehingga Abu Lu'lu'ah ini hadirin telah menyiapkan belatinya atau pedangnya untuk membunuh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, yang mana dia tahu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ini kalau sholat pasti jadi imam. Dan kala itu hadirin, masjid belum terang kayak kita kayak begini. Zamannya Sayyidina Umar lampunya masih lampu minyak, itu pun jarang-jarang. Sholat subuh itu dalam keadaan redup hadirin, dalam keadaan gelap. Subhanallah. Maka ketika sedang memimpin salat subuh, maka Abu Lu'lu'ah pun datang dan menghujamkan pedangnya kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Sayyidina Umar saat itu tidak langsung meninggal hadirin. Sempat diamankan dan dibawa
dalam keadaan sakarat dipanggil putranya yang bernama Abdullah. Dia bilang, "Ya Abdullah, coba kau berangkat ke rumah Ummul Mukminin Siti Aisyah. Bilang sama Siti Aisyah bahwa Amirul Mukminin ngucapin salam kepada dia." Umar Ibn Khattab ngucapin salam kepada dia. Dan bilang minta izin untuk bisa dikuburkan bersama dua sahabatnya. Ini Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Minta dikuburkan bersama dua sahabatnya. Sebab kuburan Rasulullah dan kuburan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam kamarnya Siti Aisyah, di dalam rumah Siti Aisyah, hadirin. Sebab musababnya dikuburkan Rasulullah di situ ketika Nabi wafat, itu para sahabat pun bertanya-tanya, nih Nabi Muhammad mau dikuburin di mana? Apakah mau dikuburkan di dalam masjid, mau kuburkan di dalam rumahnya, atau kuburkan di Baqi al-Gharqad bersama para sahabat? Maka saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjawab, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, setiap anbiya bakal dikuburkan di mana dia meninggal, maka disitulah kuburannya. Maka ketika meninggal Rasulullah di kamar Siti Aisyah, maka disitulah digali kuburan Nabi Muhammad dan dikuburkan di dalam kamar Siti Aisyah. Setelah Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, sebagai ayah daripada Siti Aisyah, dia pun meminta kepada Siti Aisyah, nanti kalau aku meninggal kuburkan aku di samping sahabatku Rasulullah. Maka diizinkan bapaknya, Pak, ayah kandungnya. Maka begitu wafat Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikuburkan di samping Rasulullah. Maka Sayyidina Umar pun merasa iri, pengen juga dikuburin bersama Rasulullah, pengen dikuburkan bersama Nabi Muhammad. Maka dia bilang sama putranya Abdullah, "Ya Abdullah, coba datangi Siti Aisyah Ummul Mukminin, kalau saya meninggal minta izin dikuburkan bersama dua sahabatku." Berangkat. Waktu datang ini Abdullah bin Umar mengatakan, "Ya Ummul Mukminin, inna Amirul Mukminin yugri'uki salam." Sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengucapkan salam kepadamu. Dan dia saat ini dalam keadaan sekarat. Dia meminta izin kepadamu. Kalau memang diizinkan, dia minta kalau meninggal dikuburkan bersama dua sahabatnya, itu di rumahmu. Tapi kalau kau nggak izinkan, nggak apa-apa, biar nanti dia dikuburkan di Baqi al-Gharqad bersama para sahabat. Siti Aisyah mengatakan kepada Abdullah, "Ya Abdullah, bilang sama ayahmu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya izinkan. Walaupun sebenarnya saya sih yang pengen dikuburin di samping suamiku dan di samping ayahku. Di kamar tersebut saya yang pengen dikuburin di situ," kata Siti Aisyah. "Cuman karena permintaan Amirul Mukminin, aneh nggak boleh nolak. Saya terima. Saya izinkan." Pulang Pak Abdullah. Itu waktu datang ditanya oleh Sayyidina Umar, "Gimana ya Abdullah?" Dia bilang, "Alhamdulillah Abah, Siti Aisyah Ummul Mukminin mengizinkan engkau dikuburkan di situ." Itu dalam keadaan sekarat, Pak, masih bisa senyum Sayyidina Umar. Bahagia, dia bilang, "Alhamdulillah, yang aneh harapkan insyaallah bisa terjadi, dikuburkan bersama dua sahabatku, hidupku bersama mereka, matiku pun juga bersama mereka." Senang. Kemudian dipanggil lagi Abdullah, "Ya Abdullah, saya wasiatkan engkau, kalau saya benar-benar sudah meninggal, bawa jenazah saya setelah kau mandikan, disolatkan, bawa jenazah saya lewatin rumah Siti Aisyah, minta izin sekali lagi, ya. Dan nanti waktu minta izin jangan bilang Amirul Mukminin, tapi bilang Umar Ibn Khattab, sebab saya menjabat Amirul Mukminin saat saya masih hidup. Kalau dia meninggal saya bukan Amirul Mukminin lagi. Bilang Umar Ibn Khattab, ya. Minta izin untuk dikuburkan di situ. Kenapa? Saya khawatir Siti Aisyah menerima saya dikuburkan di situ karena saya menjabat Amirul Mukminin. Tapi nanti kalau saya meninggal, tanyakan Umar bin Khattab, jangan bawa Amirul Mukminin." Maka datang lagi hadirin, waktu benar Sayyidina Umar meninggal dunia, datang ke rumah Siti Aisyah. Ini udah pasang niat, kalau nggak diizinkan pindah ke Baqi, kuburan para sahabat. Subhanallah, diizinkan dan letak Sayyidina Umar pun kuburannya di situ, sebagaimana yang ma'ruf saat ini hadirin. Satu ruangan bersama Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahum ajma'in. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau adalah seseorang yang kita tahu bagaimana keberaniannya, kegigihannya, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat waraknya, yang mana beliau ini Pak
siang malam tuh bertahun-tahun kagak tidur. Sampai ditanya, kenapa ya Amirul Mukminin kau tidak tidur? Kata Sayyidina Umar, kalau saya tidur di siang hari, saya khawatir menelantarkan umatku, menelantarkan masyarakat, sebab mereka butuh dengan saya. Sedangkan kalau saya tidur di malam hari, saya menelantarkan hubunganku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidurnya jarang, banyak begadangnya, banyak ibadahnya, banyak taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang malam cuma mikirin umat, cuma mikirin bagaimana hubungan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Beliau meriwayatkan hadis ini yang mana Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya innama, segala amal perbuatan, setiap amal ibadah dan amal taat itu tergantung dengan niat atau harus pakai niat. Makanya kata ulama, hadis ini merupakan setengah dari agama hadirin, pembahasan setengah daripada agama. Kenapa? Sebab setiap ibadah harus pakai niat. Salat harus pakai niat, puasa harus pakai niat, zakat harus pakai niat, haji harus pakai niat, umrah harus pakai niat. Innamal a'malu binniyat. Segala macam ibadah harus menggunakan niat, dan niat ini Bapak adalah ruhul ibadah. Niat ini bagaikan ruh, bagaikan nyawa dalam ibadah. Sebagaimana manusia tanpa ruh bisa meninggal dunia, maka ibadah tanpa niat pun tidak ada fungsinya, tidak bermanfaat. Ya, orang kalau seandainya puasa kagak pasang niat puasa, ya bukan puasa namanya. Ya. Orang sholat tanpa niat sholat, ya bukan sholat namanya. Jadi intinya niat ini adalah hal yang paling dasar dan paling penting dalam ibadah kita. Innamal a'malu binniyat, diterima ibadah atau tidaknya ibadah tergantung niat atau tidak. Ya. Kalau niat sesuai yang diajarkan dalam syariat, maka ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian juga hadirin, berbeda antara niat dengan azam. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, niat sama azam itu beda. Kalau niat itu harus mughtarinan bi fi'li, berbarengan dengan awal ibadah. Ya, jadi dipasangnya itu niat berbarengan dengan pelaksanaan ibadah, itu namanya niat. Sedangkan azam sesuatu yang diniatkan sebelum ibadah. Seperti contoh, saya nanti duduk di masjid ini sampai waktu isya. Waktu isya saya mau sholat isya. Niat. Tapi ini dalam ilmu syariat hukumnya bukanlah niat, tapi hukumnya azam. Sebab azam itu qablal amal, sebelum beramal. Kalau niat harus berbarengan dengan amal. Makanya di sini hadirin dinyatakan bahwa waktunya niat itu dengan awal ibadah, seperti niat sholat berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika Anda mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka disitulah letaknya niat. Usolli fardal maghribi, usolli fardal isya, usolli fardal subhi, usolli fardal zuhri. Di situ letaknya niat. Jadi berbarengan dengan takbiratul ihram. Makanya cuman kadang-kadang yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian, ada orang kena penyakit was-was. Itu sholat maghrib kayak sholat jenazah, ya. 4 kali takbir, Allahu Akbar, wah belum dapat. Ya. Allahu Akbar, belum dapat lagi. Allahu Akbar, belum kena. Nah ini was-was, was-was. Terus gimana solusinya? Solusinya hadirin, bisa kata ulama untuk memasang niat sebelum takbir. Dia lafazkan, jadi sebelum takbir ini dia lafazkan usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala Allah. Jadi dilafazkan dulu. Tujuan melafazkan niat adalah untuk mempermudah dia memasang niat ketika takbir. Sebab kalau seandainya dia enggak melafalkan niat dulu, kadang-kadang repot. Coba sekarang kalau seandainya saya bilang ayo kita sholat, niat sholat isya, saya baca takbir, dalam hati antum baca niat, mungkin agak kagok kita. Tapi kalau saya bimbing, ayo kita pasang niat sholat isya dulu, usolli fardul isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu waktu kita membaca lafaz takbir Pak, niat yang barusan kita lafalkan barusan itu masih terngiang-ngiang dalam hati kita.
sehingga kita bisa dengan mudah menyebutkannya atau memasang niatnya di dalam hati. Maka di sini kalau ada orang kena penyakit was-was, saya anjurkan melafalkan niat dulu sebelum takbir, dan memang hukumnya kata ulama sunnah. Taib. Jadi niat harus berbarengan dengan awal perbuatan. Seperti niat wudu. Kapan niat wudu? Ketika membasuh muka. Ketika ambil air untuk basuh wajah, nawaitul wudu lis-shalah atau nawaitu tahara rafi hadatsil asghar. Jadi berbarengan dengan basuh muka. Maka ini niat. Adapun azam itu qoblal fi'il. Sebelum beramal. Saya pengen wudu nanti, saya pengen sholat nanti, saya pengen ini. Kalimat-kalimat dalam hati pengen melakukan sesuatu tapi tidak dibarengi dengan awal perbuatan, itu namanya azam dalam bahasa Arab. Walaupun dalam bahasa Indonesia nggak ada bedanya Pak, niat sama azam. Azam sama niat dalam bahasa kita sama. Saya besok mau berangkat ke Surabaya. Ini adalah orang Indonesia bilang apa itu? Niat. Saya niat mau ke Surabaya besok. Saya niat. Itu bahasa Indonesia, niat sama azam gak ada bedanya. Tapi fil lughatul arabiyyah, dalam bahasa Arab dan dalam bahasa syariat, niat dengan azam itu berbeda. Nah, makanya di sini Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat, bukan bil azam, tapi dengan niat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa jenis ibadah. Dia itu tidak mungkin pakai niat, tapi harus pakai azam. Tapi kata ulama, azamnya itu menggantikan kedudukan atau posisi niat. Kenapa? Karena sulit dibarengi dengan awal ibadah. Seperti apa contoh? Kayak puasa. Bapak Ibu sekalian, kalau puasa Ramadan dari maghrib apa dari subuh puasanya? Dari subuh ya, subuh sampai maghrib. Tapi Bapak niat puasanya dari malam apa pas subuh? Dari malam. Habis sholat tarawih langsung pimpin nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Puasanya kapan? Besok subuh. Tapi niat dari malam. Kenapa hadirin? Ini kan dalam bahasa syariat ini namanya azam, bukan niat. Sebab kalau niat itu harus berbarengan dengan awal ibadah, memang betul. Tapi kata ulama, dikarenakan sulit membarengkan dengan awal ibadah, maka diizinkan memasang niat sebelumnya atau dikenal dengan azam. Hakada. Coba kalau saya mau barengin pas azan subuh, repot kita. Ntar pas dikit lagi azan subuh, tunggu 10 detik lagi azan subuh, hitung bareng-bareng 10, 9, 8, nawaitu shauma ghadin. Repot. Repot hadirin. Makanya karena repot dan sulit untuk dibarengkan dengan awal ibadah, diizinkan didahulukan sebelum ibadah. Contoh yang pertama ya, ini niat puasa. Contoh kedua hadirin, seperti menunaikan zakat. Kita menunaikan zakat fitrah atau zakatul mal, itu kita niatkan terlebih dahulu, baru nanti kita serahkan kepada panitia atau baru kita serahkan kepada fakir miskin. Bukan berbarengan, ada fakir miskin, ante miskin kok, nih pegang, saya niatkan di zakat fitrah yang wajib. Enggak, kita niatin dulu sebelumnya. Kenapa? Karena sulit. Sebab kalau kita nunggu nyari, makanya kita mau titipkan ini semua kepada panitia yang mau ngatur. Maka kita niatkan dulu. Setelah kita niatkan, baru kita serahkan ke panitia. Panitia, saya wakilkan engkau untuk menyalurkan zakat fitrah yang wajib atas saya dan atas keluarga saya tahun ini, diberikan kepada mustahik. Taukil. Tapi niat sebelumnya. Ini pun salah satu hal yang diizinkan dalam syariat, azam tapi menggantikan posisi niat. Berikutnya, azam menggantikan posisi niat. Seperti sebentar lagi nih Idul Adha. Kalau nyembelih kambing, nyembelih sapi, itu sebelum nyembelih kan diniatin dulu. Ini korban diniatkan atas nama fulan ibn fulan. Habis diniatin baru sembelih. Kenapa? Sebab orang kalau nyembelih harus fokus, harus konsentrasi. Coba kalau seandainya nyembelih sambil pasang niat, ini takutnya salah potong hadirin, akhirnya bukan jadi halal, jadi bangkai nantinya. Makanya di situ diizinkan untuk pasang niat terlebih dahulu sebelum pelaksanaan ibadah. Azamnya menggantikan posisi niat. Sama dengan udhiyah, dengan kurban akikah. Nyembelih kambing buat akikah sama tuh diniatin. Siapa niatnya? Sebelum penyembelihan. Jadi ini ada beberapa jenis ibadah, dia menggunakan azam tapi menggantikan posisi niat.
Intinya hadirin, ibadah itu harus menggunakan niat. Ya, harus pakai niat. Jadi jangan enggak pakai niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian juga perlu kita jelaskan bahwasanya fungsi daripada niat itu apa sih? Fungsi daripada niat itu adalah tamyizul adah anil ibadah, untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Kayak kita sekarang lagi duduk di masjid saat ini. Yang niat i'tikaf dapat pahala ibadah duduknya kita di sini. Tapi kalau kagak niat i'tikaf, maka duduknya tidak dihitung ibadah. Maka ini saya ingatkan, ini mumpung kita di masjid, ya, pasang niat i'tikaf Bapak Ibu sekalian ya. Biar duduknya kita sampai isya, duduknya kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi niat yang pertama untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang tidak ibadah. Yang kedua, fungsi daripada niat adalah tamyiz an maratibil ibadah, untuk membedakan kedudukan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Seperti ibadah sunnah sama ibadah wajib beda. Sekarang apa yang membedakan ini sunnah atau wajib? Yang membedakan adalah niat. Contoh, kita sekarang niat i'tikaf. Kita bilang saya niat i'tikaf di masjid ini selagi saya berada dalam masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Kita pasang niat i'tikaf. Ada salah satu di antara kita duduk di masjid, dia bernazar. Dia bernazar dari rumah, saya bernazar mau i'tikaf dalam masjid antara maghrib sampai isya malam ini. Jadi taklim sekalian i'tikaf. Jadi nazar. Begitu sampai masjid, maka niatnya adalah nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid manzuran lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf menjalankan nazarku karena Allah. Menjalankan nazar hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Artinya yang pasang nazar dapetin pahala wajib, yang tidak pasang nazar dapat pahala sunnah. Sebab apa yang membedakan? Padahal kalau dilihat duduknya sama. Dan duduknya sama dalam masjid, jamnya sama, waktunya sama, yang dilakukan juga sama. Tapi yang membedakan adalah yang ini wajib, ini sunnah. Gimana bedanya? Gara-gara niat. Makanya fungsinya niat tamyiz an maratibil ibadah, untuk membedakan kedudukan ibadah yang wajib dengan yang sunnah wa hakadha. Kemudian Nabi menyatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap perkara tergantung dari apa yang diniatkan. Baik atau tidaknya perbuatan tergantung niat. Apapun yang kita lakukan hadirin, kalau niatnya bagus, bagus. Niatnya buruk, buruk. Jadi baik atau tidak baiknya amalan, kualitas ibadah seseorang itu juga dinilai daripada niat. Kalau orang sholatnya bagus, cuma niatnya riya, kira-kira bagus apa buruk di hadapan Allah? Buruk. Baca Quran sehari satu kali khatam, bagus, masya Allah, cuma niatnya sum'ah, buruk. Dia sedekah tiap hari kasih fakir miskin, cuma niatnya jadi sombong, buruk semuanya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung dari apa yang diniatkan. Makanya para ulama terdahulu, mereka mendidik murid-murid mereka, mendidik anak-anak mereka itu, pertama kali yang dicamkan adalah niat. Perbagus niatmu, perbaiki niatmu. Makanya dinyatakan oleh Imam Ibn Ruslan dalam kitab Safwatul Zubatnya, dikatakan wasalihin niyat qabla al-amali wa'ti biha magrunatan bil awwali fa in tadum hatta balaghta akhirah huzta thawaban kamilan fil akhirah. Kata beliau, salihin niyat, perbaiki niatmu qabla al-amal. Sebelum beramal udah diatur apa yang mau kita niatkan, apa yang mau kita maksudkan atau kita tujukan dalam amal ibadah ini atau amal perbuatan ini. Salihin niyat qabla al-amali wa'ti biha magrunatan bil awwali. Dan datangkan dan hadirkan itu niat dengan awal ibadahmu, sebab niat harus berbarengan dengan awal ibadah. Fa in tadum hatta balaghta akhirah, kalau niatmu yang baik ini tidak berubah sampai kau tuntas melakukan ibadah tersebut, dari awal hingga akhir tuntas, tidak berubah niat kita, semata-mata mencari ridha Allah, semata-mata mencari rahmat dan kasih sayang Allah, huzta thawaban kamilan fil akhirah, maka engkau akan mendapatkan ganjaran yang sempurna dari Allah di akhirat kelak. Makanya
Orang-orang dulu tuh ngajarin anaknya tentang masalah niat, Pak, kayak ngajarin anaknya baca surah Al-Fatihah. Kita kalau ngajarin anak kita baca surah Al-Fatihah itu tiap hari kadang-kadang kita dengerin, ada yang salah nggak sampai benar bacaannya. Makanya kita subhanallah Bapak Ibu sekalian, jarang dapetin kalau kita sholat tuh lupa surah Al-Fatihah. Kalau surah yang lain kadang lupa, iya. Kadang kita ngalamin. Kadang kuliah ayyuhal kafirun enggak kelar-kelar. La abudu ma ta'budun wa la antum ma'bud, la antum ma'budun. Wah, panjang lebar, bolak-balik enggak kelar-kelar. Tapi subhanallah Al-Fatihah, subhanallah jarang kita dapatkan orang lupa baca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus diam, mikir. Pernah kayak begini? Jarang. Paling kalau ada paling 1-2 orang doang hadirin. Ini kalau udah mulai lupa baca surah Al-Fatihah berarti masalahnya lagi banyak banget kayak begini. Orang biasa kalau sholat, dalam sholat bacaan surah lupa punya masalah, berarti kebawa dalam sholat. Cuman subhanallah biasanya Al-Fatihah nggak lupa, tapi kalau dia lupa parah berarti masalahnya ya. Makanya di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah kita tanyakan pada anak-anak kecil kita nih hingga yang dewasa itu subhanallah hafal surah Al-Fatihah. Nah, orang-orang tua dulu, para ulama-ulama mendidik anaknya niat yang tulus karena Allah sebagaimana mereka mendidik anaknya baca surah Al-Fatihah. Itu diperhatikan betul. Tiap anak yang melakukan, niat ente apa nak? Niat ente apa nak? Sebelum jalan sama abahnya bilang, nak nanti niatin begini, niatin ini, niatin ini. Jadi sebelum dia berjalan, sebelum dia melakukan aktivitas, yang pertama diajarkan niat. Subhanallah. Nah, ini mulai jarang sama kita. Kita kadang-kadang kerja cari nafkah itu keluar rumah begitu aja tanpa niat. Padahal kalau diniatkan, Pak, wah, pekerjaan kita dihitung ibadah sama Allah. Kalau seandainya kita kerja, kenapa ente kerja? Ya mencari nafkah, Bib, untuk bisa memberikan nafkah kepada keluarga, memberikan nafkah kepada anak istri. Biar saya tidak menjadikan anak istri saya menjadi pengemis meminta-minta. Jadi saya memberikan nafkah. Biar saya bisa kalau punya ada uang saya bisa sedekah. Saya niatkan nanti kalau saya punya uang bisa bantu orang tua saya. Saya kalau punya uang bisa melakukan ini dan itu. Jadi diniatkan banyak hal kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, aktivitas yang kita lakukan setelah kita niatkan itu bernilai ibadah semuanya. Walaupun kerjanya depan komputer cuma ngetik doang hadirin, tapi dapat pahala ibadah banyak sekali. Maka ini niat ya. Makanya orang-orang dulu seperti itu. Makanya kata ulama ya, barang siapa yang meniatkan di dalam dirinya ketika keluar rumah untuk membantu orang yang membutuhkan, atau kalau seandainya ada orang buta ingin menyeberang tidak bisa, dia bantu untuk membantu menyeberang. Kalau dia melihat sesuatu di jalan ada benda yang membahayakan kaum muslimin seperti paku, duri dan lain-lainnya, dia singkirkan. Diniatkan sebelum jalan. Itu begitu dia keluar rumah, dia dapatkan pahala itu semuanya. Walaupun di jalan dia nggak ketemu orang buta, di jalan dia nggak melihat duri, di jalan dia tidak melihat sesuatu yang berbahaya. Itu apa yang diniatkan semuanya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadirin pernah dikisahkan di dalam riwayat, ada salah satu di masa Nabi Bani Israel. Kala itu mereka ini ngalamin masa pancaklik hadirin, sehingga memaksa warga kampung tersebut untuk keluar mencari nafkah di luar kampung. Sekali waktu salah satu dari anggota orang kampung tersebut keluar untuk mencari nafkah. Begitu keluar kampungnya dia melihat tumpukan pasir. Karena tinggal di padang pasir, dia lihat bukit pasir begitu besar. Dia pun takjub, kagum. Kemudian dalam hati ini berkata, dia bilang, ya Allah, kalau aja ini bukit pasir merupakan bukit gandum dan milik saya semuanya, saya bakal sedekahkan buat orang-orang yang ada di kampung saya. Jadi nggak perlu lagi cari kerja di luar. Mereka udah ada kasih makan. Satu kampung ada kasih makan. Habis ini jalan. Begitu dia jalan hadirin, maka Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi di zaman tersebut. Allah sampaikan kepada Nabi ini, bilang, ya Nabiku sampaikan pada Fulan bin Fulan, bilang sedekahnya udah diterima. Sedekah apa?
Dia belum mengeluarkan sepeser pun hadirin. Cuman karena niat tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persis sebagaimana kasus Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, salah satu orang soleh. Abdullah ibn Mubarak hadirin, dia ini tiap tahun dia membagi setiap tahunnya dengan kegiatan ibadah. Tahun pertama untuk menimba ilmu, tahun kedua untuk pergi haji, tahun ketiga untuk berjihad, dan dia rutinkan kayak begitu. Jadi pergi hajinya 3 tahun sekali, Pak. Pas waktu giliran dia pergi haji, dia udah siapkan tuh, ini tahun dia pergi haji, dia siapkan bekalnya, disiapkan kendaraannya, disiapkan uangnya untuk berangkat. Orang dulu kalau pergi haji nggak kayak kita 40 hari pulang. Orang dulu kalau pergi haji bisa berbulan-bulan hadirin. Nah ini Ibnu Mubarak disiapkan tuh bekal yang banyak, uang yang banyak untuk pergi haji. Ikut rombongan. Begitu jalan bersama rombongan, di kejauhan Abdullah Ibn Mubarak ngelihat ada satu wanita tua, ada satu orang wanita sedang memotong-motong bangkai kambing. Ibn Mubarak lihat perempuan memotong bangkai kambing, hadza haram. Maka didatangi oleh Ibn Mubarak. Ibn Mubarak pun berpisah dari rombongan hadirin. Datang kepada itu wanita sambil mengatakan, "Ya fulana, da'i hadhil maitah." Ya fulana, tinggalkan bangkai kambing ini, hadza haram, najis, tidak boleh dimakan. Maka ini wanita yang tahu ini Ibnu Mubarak berkata kepada Ibnu Mubarak, "Ya Ibnu Mubarak, ini bukan urusan ente. Ini bukan urusanmu, jadi enggak usah ikut campur." Kata Ibnu Mubarak, "Gimana bukan urusan saya? Bermaksiat depan mata saya. Engkau memotong bangkai, najis, haram, hukumnya dimakan di depan mataku. Tentu ini urusan saya," kata Ibnu Mubarak. Maka ini perempuan bilang, "Ya Ibnu Mubarak, sesungguhnya bangkai kambing ini haram bagi kalian, tapi halal bagi kami." Tambah bingung Ibnu Mubarak, kok bisa jadi halal bagimu? Allah sudah bilang dalam Al-Quran, ini maitah, hukumnya najis, haram. Maka wanita ini pun menjawab, "Ya Ibnu Mubarak, ketahuilah, ini halal bagi kami sebab saya ini dalam keadaan muttor, terpaksa. Saya punya anak-anak masih kecil. Suami saya sudah meninggal dunia, tidak ada yang memberikan nafkah buat kami. Anak-anakku sudah 2 hari nggak makan. Kalau dia hari ini nggak makan, kemungkinan bisa meninggal semua, anak saya kelaparan. Maka saya bilang, ini bangkai haram bagi kalian, tapi halal bagi kami. Sebab Allah mengizinkan kami untuk memakan sesuatu walaupun haram karena dalam keadaan muttar." Maka Ibnu Mubarak dengar kayak gitu, Pak, tersentuh hati dia. Ya Allah, saya mau pergi haji, ngelihat ada wanita dalam keadaan sulit kayak begini, nggak tega Ibnu Mubarak. Kata Ibnu Mubarak, "Fulana, hei wanita, kalau gitu coba jangan kau teruskan. Ini bangkai kambing jangan kau makan." Kata ini perempuan, "Kenapa ya Ibnu Mubarak?" Dia bilang, "Sudah, bawa semua perbekalan hajiku buat engkau kasih makan keluargamu." Maka Ibnu Mubarak turun, Bu, dari untanya, dikasih kepada ini perempuan. "Nih onta saya beserta bekalnya, beserta uangnya, ambil untukmu, kasih makan keluargamu." Ini wanita senangnya bukan main. Pulang ke rumah bawa bekal haji hadirin. Ibaratnya itu bawa uang tuh ratusan juta rupiah ya. Senang. Ibnu Mubarak sedih, tahun ini nggak bisa pergi haji. Kayak kita ini sekarang hadirin ya, nggak bisa pergi haji, di mana-mana berkurang semuanya, sedih kita. Maka kalau kita punya niat seperti Ibnu Mubarak, Pak, insya Allah dapat pahala haji kita. Ini Ibnu Mubarak dalam keadaan sedih, pulang dia doa, "Ya Allah, kerinduanku kepada Engkau, kerinduanku kepada Ka'bah, kerinduanku untuk ibadah, tahun ini nggak bisa. Gara-gara saya serahkan semua bekalku kepada orang yang membutuhkan." Maka khalas. Ketika setelah beberapa bulan kemudian rombongan haji pulang, dan kebiasaan kampungnya Ibnu Mubarak, kalau orang baru pulang haji, Pak, disambut dari pintu gerbang kampung, bukan di rumahnya, tapi disambut dari luar kampung tuh, pintu gerbang kampung ditungguin di situ. Rombongan berangkat, Ibnu Mubarak ikut. Maka ketika ketemu ada satu orang rombongan haji, maka diucapkan kalimat selamat, tahniah, dengan ucapan doa, "Hajjan mabrur, sa'yan maskur, tijaratan lan tabur." Semoga hajimu menjadi haji yang mabrur,
ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang disalami oleh Ibnu Mubarak, ketika Ibnu Mubarak memeluk di sana mengatakan hajjam mabrur, sa'yan maskur, tijaratan lan tabur, orang itu juga menjawab wa anta kadzalik ya Ibnu Mubarak, semoga haji menjadi haji yang mabrur. Ibnu Mubarak bingung sebab di ucapan haji mabrur cuma buat orang yang baru pulang haji. Ibnu Mubarak bilang, "Gal ya fulan, saya enggak pergi haji tahun ini." Maka orang ini berkata, "Ya Ibnu Mubarak, jangan bercanda. Kan kita tawafnya bareng," katanya. Ibnu Mubarak, "Lah, aneh enggak pergi haji." "Lah, khalas ya Ibnu Mubarak, kita tawaf bareng kok. Saya ngelihat engkau ikut tawaf sama kita." Ibnu Mubarak bilang, "Oh, mungkin aja orang mirip mukanya sama saya disangka saya." Orang kedua dipeluk lagi oleh Ibnu Mubarak, "Hajjam mabrur, sa'yan maskur, tijaratan tabur." Maka dijawab, "Wa anta kadzalik ya Ibnu Mubarak, semoga haji menjadi haji yang mabrur." Ibnu Mubarak bilang, "Saya enggak pergi haji tahun ini." Dia bilang, "Ya Ibnu Mubarak, kan kita sa'inya bareng. Engkau di depan saya melihatmu. Orang ketiga, orang keempat, orang kelima, semua rombongan kampung yang pulang haji mengatakan semoga hajimu juga jadi haji yang mabrur ya Ibnu Mubarak." Ibnu Mubarak bingung, Pak. Ini kalau satu dua orang bilang cuma di satu keadaan tawaf doang wajar, tapi di tawaf dia melihat saya, di sa'i melihat saya, ngelontar jumrah melihat saya, mabit di Musdalifah melihat saya. Artinya ini sesuatu yang lain daripada yang lain. Malam habis sholat isya dia doa, "Ya Allah, tolong tunjukkan apa yang terjadi sebenarnya." Maka waktu tidur hadirin dia mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dalam mimpinya Rasulullah tersenyum memandang Ibnu Mubarak. Kata Rasulullah, "Ya Ibnu Mubarak, hani'an lak, selamat bagimu ya Ibnu Mubarak." Dia bilang, "Ya Rasulullah, memang ada apa ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Berkat kebaikanmu pada wanita itu, kau berikan semua perlengkapan hajimu untuk dia, maka Allah ciptakan satu malaikat yang dirubah wujudnya seperti wujudmu ya Ibnu Mubarak, yang melaksanakan haji yang mana pahalanya untukmu ya Ibnu Mubarak, dan itu malaikat diperintahkan oleh Allah pergi haji tiap tahun sampai hari kiamat, pahalanya untukmu ya Ibnu Mubarak." Lihat. Kayak begini hadirin. Mungkin kalau sekarang kita pergi haji lihat nih orang mukanya kayak Ibnu Mubarak ya. Cuman sayangnya kita enggak tahu Ibnu Mubarak yang mana mukanya. Tapi ada sampai hari kiamat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakeza niat, ya. Niat yang baik hadirin. Niat yang tulus kalau kita niatkan ini hasilnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung apa yang kita niatkan. Kemudian Nabi menyatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, hijrahnya karena mentaati Rasul, maka dia bakal mendapatkan ganjaran seperti apa yang diniatkan. Niatnya karena Allah, dapetin pahala dari Allah. Niatnya karena mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, maka dia pun bakal mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyatakan, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Tapi barang siapa yang hijrahnya semata-mata untuk menghasilkan urusan dunia. Hijrah sama sahabat, yang mana hijrah ini meninggalkan kota Mekah ke kota Madinah. Sebab arti hijrah hadirin itu adalah tarkud daril kufri ila mufaraqati daril kufri ila daril iman. Ya, meninggalkan tempat yang dikuasai oleh kekufuran kepada tempat yang dipenuhi dengan iman. Itu namanya hijrah. Ya, sebab dahulu kota Mekah sebelum Nabi hijrah Pak, itu darul kufur. Dikuasai oleh Abu Jahal, dikuasai oleh Abu Lahab, dikuasai oleh Abu Sufyan sebelum kenal Islam, dikuasai oleh Walid ibn al-Mughirah. Arti pembesar-pembesar Mekah, kekufuran semuanya. Umat Islam ditindas. Rasulullah berapa kali disakiti di situ. Bilal bin Rabah dipecut. Kemudian banyak lagi Ammar bin Yasir, orang tuanya dibunuh dan lain-lainnya di depan matanya. Keadaan umat Islam kali itu ditindas hadirin, sampai Nabi pun mengizinkan para sahabat untuk hijrah. Pindah ke mana? Pindah ke kota Madinah. Yang sebelumnya pindah ke Afrika, ke Habasyah, kemudian yang terakhir dianjurkan oleh Nabi pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Berangkat para sahabat. Ketika sampai di kota Madinah, mereka mendapatkan Islam bisa diterima, bahkan berkembang, makanya dinyatakan hijrah
meninggalkan darul kufur ila darul iman. Kemudian Nabi pernah menyatakan, hadirin, kata Nabi, la hijrata ba'dal fath. Setelah Fathul Makkah tahun 8 Hijriah, kata Nabi, la hijrata ba'dal fath, tidak lagi ada hijrah dari Mekah setelah Fathul Makkah. Kenapa? Sebab setelah Fathul Makkah, kota Mekah bukan lagi darul kufur, tapi berubah jadi darul iman, jadi darul Islam. Makanya orang-orang Mekah yang mau pindah ke Madinah setelah tahun 8 Hijriah tidak dinamakan muhajirin lagi. Jadi muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah sebelum Fathul Makkah. Jadi kalau setelah Fathul Makkah tidak dinamakan lagi muhajirin. Wahakadha. Kenapa? Sebab kota Mekah tidak lagi jadi darul kufur. Nabi menyatakan, man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah al-Munawwarah karena menjalankan perintah Allah, karena demi menjaga agama Allah, karena dengan niat menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia bakal mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkan olehnya. Tapi kata Nabi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi kalau hijrahnya ke kota Madinah dari Mekah menuju kota Madinah dengan tujuan untuk mencari harta duniawi, mau bisnis, ya, mau berdagang, ikut rombongan sahabat ke kota Madinah bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, tapi karena untuk mendapatkan dunia. Awim meraatin yang kihuha, atau dengan tujuan menikahi seorang wanita yang ada di kota Madinah. Sebab memang ada di antara mereka, hadirin, pindah ke kota Madinah tujuannya bukan karena menjaga Islam, menjaga iman, bukan, tapi karena untuk menikahi kekasihnya yang bernama Ummul Qais di kota Madinah. Makanya dikenal dengan muhajir Ummul Qais. Ini hijrah gara-gara Ummul Qais, ya. Jadi dia tujuannya menikah, bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah. Maka kata Rasulullah, fa hijratu ila mahajara ilaih, maka dia bakal dapatin sesuai dengan apa yang diniatkan. Pahala enggak. Makanya di sini penting bagi kita, hadirin, jangan kita beranggapan perkara yang baik, ya, yang kita lakukan zahirnya baik pasti mendatangkan pahala begitu saja. Enggak, tergantung niat apa kagak. Niat atau tidak. Kalau kita niat baik, jadi baik. Begitu juga sebaliknya, kadang amalan yang bagus, kalau kita lihat hijrah kurang bagus apa? Menjalankan perintah Allah, menjalankan ajaran Rasulullah, menjaga Islam, menjaga iman, tapi ketika niatnya bukan karena Allah, sia-sia, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Nah, kita juga hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba perbaiki niat kita, perbagus niat kita, singkirkan niat yang buruk, singkirkan niat untuk mendapatkan penghormatan dari manusia, untuk mendapatkan kemuliaan di mata manusia. Carilah penghormatan atau kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup, hadirin, satu hadis ini. Al-Fatihah bil qabul wa tamsima amalik walidina walidikum amwatina amwatikum amwatil muslimin ajmain al hadhihi yaqulu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.